Seorang pemimpin seperti seorang gembala. Ia tetap berada di belakang kawanannya, membiarkan yang paling gesit maju terlebih dahulu. Lalu yang lain mengikuti tanpa menyadari bahwa selama ini mereka diarahkan dari belakang. Nelson Mandela. Sang pemimpin hadir sebagai sebuah program bincang santai bersama para tokoh untuk membahas pandangan, gagasan, dan langkah-langkah agar Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik, menuntaskan berbagai permasalahan, mewujudkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Saya, Tantri Murdopo, bersama rekan saya Indra Karismiaji, akan mengajak Anda semua untuk mengenal tokoh berikut ini secara lebih dalam. Kita dengarkan apa yang ada di kepalanya, dan kita rasakan apa yang ada di hatinya. Pak Handoyo, apa kabar? Baik. Wah, izin duduk ya Pak, bergabung bersama kembali di sini. Terima kasih Pak, sudah berkenan hadir di acara Sang Pemimpin. Nah, ini dia. Itu. Senang ketemu Bapak, sehat Pak? Sehat. Itu yang paling penting. Ini Pak Handoyo itu selalu gitu ya, santun, bersuara lembut. Tapi yang diperjuangkan lantang ya Pak? Nah, Pak Handoyo ini kan Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia. Fox Point singkatannya ya. Vox Point Indonesia. Banyak yang tidak tahu Pak. Vox Populi Institute itu apa, lembaga survei? Atau apa Pak sebetulnya? Mohon bisa diperkenalkan. Dicerahkan. Vox Point Indonesia itu adalah salah satu ormas Katolik yang baru saja dilahirkan 8 tahun yang lalu. Kami punya kegiatan adalah mendidik para kader untuk bisa berkecimpung dan berkiprah di dunia politik. Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami pada saat kami melahirkan Vox Point Indonesia adalah masih banyak sekali orang-orang, terutama umat Katolik, yang merasa politik itu kotor, politik itu berbahaya, politik itu harus dijauhi. Ya. Dan yang kedua adalah bahwa banyak sekali orang-orang mau maju sebagai kader, masuk ke kancah politik tetapi tidak punya pembekalan. Kemudian berebut sendiri antara satu dengan yang lain dan sebagainya. Dan yang terpenting di sini yang kita lihat adalah bahwa mereka tidak punya satu nafas yang sama, yaitu memperjuangkan kesetaraan. Disitulah Vox Point kita lahirkan. Ormas Katolik itu berarti ya mirip seperti Nahdlatul Ulama kalau di Muslim gitu Pak ya, apa Muhammadiyah, mirip seperti itu atau beda Pak? Ormas Katolik kita kalau di dalam kita umat Katolik kita kenal ada Ormas Pemuda Katolik, ISKA, semua pakai Katolik memang. Ya, wanita Katolik. Wanita Katolik, dan kami memang sudah mempertimbangkan bahwa nafas kita adalah Katolik, iman kita adalah Katolik, tetapi mari kita terjun ke masyarakat untuk benar-benar berbhinneka tunggal ika, sehingga kami pakai nama Vox Populi Institute Indonesia. Suara rakyat ya. Suara kebenaran. Sehingga itu membuat atau memancing banyak umat Katolik yang mau terjun ke politik, gitu maksudnya Pak Handoyo? Diharapkan demikian. Oh, diharapkan demikian, pada kenyataannya? Pada kenyataannya belum semua. Ini adalah satu never ending assignment untuk kita. Artinya banyak sekali masih juga umat Katolik yang masih alergi terhadap politik. Kenapa Pak Handoyo? Ya itu tadi, politik itu kotor, politik itu harus dijauhi karena penuh dengan intrik, penuh dengan gunting-menggunting, ya itu. Sikut menyikut Pak ya? Sikut menyikut, itu yang membuat bagaimana kita mengedukasi umat Katolik itu sehingga tahu
dan sadar bahwa terjun ke dunia politik adalah untuk memajukan atau untuk menuju ke bonum comuni atau kesejahteraan bersama. Itu yang kurang disadari oleh mereka. Mereka hanya mau berteriak-teriak di pinggir jalan, tapi dia tidak mau ikut serta di dalam membangun, membangun dan memberikan, membuat berkontribusi langsung ya, pada rakyat agar rakyat lebih sejahtera, rakyat lebih ini. Itu yang tidak disadari oleh mereka. Gitu aja. Dalam arti kata berarti Pak Handoyo sebagai ketua umum harus juga memberikan contoh untuk terjun langsung, terlibat langsung, dan mau untuk berkontribusi dalam artian memberikan hal lebih dong. Terjun langsung, terlibat langsung dalam politik ini, dalam pemerintahan. Iya, itu salah satu yang diinginkan oleh para founding fathers kita, para pendiri kita, Fox Point, bahwa kita memang harus memberikan edukasi, memberikan ini. Tapi salah satu contoh, orang selalu bertanya-tanya, nah itu ketua umumnya mau jadi apa nih? Mau jadi DPR, anggota DPR? Jadi ada goal, ada kursi yang dituju. Iya, saya sudah buktikan bahwa dari 2016 kami lahir sampai sekarang. 12 Maret ya Pak? 12 Maret 2016. 2016 kami sama sekali saya tidak ada interest untuk itu dan tidak menggunakan organisasi untuk mencari massa dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri. Ini saya hanya berpikir begini, kalau saya menjadi anggota DPR, saya hanya satu di antara sekian ratus. Apa yang bisa saya perbuat? Tetapi kalau Fox Point bisa memberikan sumbangan kepada negara ini, 50, 60, atau bahkan berapa orang, puluhan orang, itu akan lebih berarti. Jadi, saya lebih bagus menjadi guru di situ. Ya. Melihat anak didik lebih sukses kan lebih bagus. Kingmaker. Bukan kingmaker lah, nggak berani. Ini yang mungkin harus diperjelas Pak. Tadi kan di awal Pak Handoyo menyampaikan kalau Fox Point itu banyak bergerak di bidang politik. Kan berarti orang langsung berasumsi berarti anggotanya politisi semua dong. Tapi tadi Pak Handoyo sendiri menyampaikan kalau Pak Handoyo tidak ikut nyalek, tidak ikut tidak mengejar sesuatu. Iya, jadi posisinya di mana nih Pak? Letak politiknya itu di mana? Berarti kan Pak Handoyo sendiri bukan politisi dong, karena nggak ikut parpol, nggak ikut nyalek, nggak ini. Jadi letak Fox Point-nya itu di mana Pak? Iya. Fox Point tentu saja dari susunan pengurus, dari Dewan Pengawas, dari Dewan Penasehat, Dewan Pakar itu 80% politisi. 80% politisi. 80% politisi. Sisanya Pak? Ya, sisanya adalah awam Katolik. Awam Katolik yang mempunyai ciri khas yaitu mengajar. Karena di Fox Point itu kita punya beberapa program pengkaderan. Itu kan harus diisi oleh orang-orang yang bisa mengajar. Ya, ada dosen, ada juga bahkan beberapa romo juga bergabung bersama kita. Dan karena nanti kalau kita mengajar ajaran sosial gereja misalnya, itu yang paling pantas ya romo. Ya, bukan politisi, bukan yang lain-lain dan sebagainya. Itu, dan saya bersama-sama mereka, bersama para politisi dan non-politisi, itu ada dan tergabung di dalam Fox Point Indonesia. Inilah Fox Point Indonesia. Cita-cita kita adalah melahirkan politisi, tetapi kami punya anggota itu tidak saja politisi, tetapi orang, katakanlah, di kami itu ada dosen. Dosen, jadi tapi politisi, Ya, dosen. Kemudian juga orang muda Katolik. Orang muda Katolik Gen Z, yang kita persiapkan. mahasiswa gitu misalnya. Bukan. Orang muda Katolik bagi kami adalah orang yang sudah lulus, kemudian dia kerja, itulah orang muda. Saya termasuk orang muda nggak? Lah tergantung umurnya berapa. Atau lebih muda lagi dari Bang Indra. Oke. Ya. Kemudian juga
apalagi ya, guru, dosen, kemudian Birokrat? birokrat juga oke. Birokrat ada ya? Jadi pejabat-pejabat publik itu ada? ASN Jadi juga. kaum profesional gitu ya? Profesional, iya. Jadi Ini kami bebas. polisi, tentara ada? Kami punya beberapa jenderal, baik itu polisi maupun TNI, aktif maupun sudah pensiun. Jadi spektrumnya juga nggak terbatas Besar. politisi Iya. dong berarti ya? Jadi Tidak. betul-betul Tapi kami mempunyai tujuan adalah melahirkan politisi-politisi. Kayak semacam think tank lama-lama ya Pak? iya. Semoga. Loh. Karena jadi di dalam Fox Point itu sendiri kita punya, selalu saya katakan ada 3. Satu adalah sebagai lembaga kader, melahirkan kader. Kedua adalah sebagai lembaga edukasi, kita mengedukasi orang-orang umat Katolik untuk ayo bersama-sama sadar terhadap bagaimana kita menjadi orang Katolik sekaligus juga mengenal politik itu apa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sebagai lembaga kajian. Ya. Lembaga kajian ini terus-menerus hanya beberapa orang saja di kami, hanya tidak lebih dari 10 orang yang betul-betul mengkaji situasi politik hari demi hari. Oke. Ya, itu kami punya. Berarti istilahnya mendorong umat Katolik nggak sekedar komplain misalnya dengan kondisi yang ada, tapi justru malah terjun langsung ya untuk berkontribusi langsung. Dan Fox Point ini memberikan kendaraannya kan begitu, kendaraan untuk sana. Menarik, menarik. Termasuk juga mencetak kader-kader. Sulit nggak sih Pak cari kader? Oh, Karena sulit. gini, partai-partai aja nih yang sekarang ada di Republik kita aja mengeluhkan loh cari kader sampai harus cari part-timer setiap pilkada, setiap akhirnya pileg. pindah-pindah doang kan begitu. Setiap pilkada pileg aja harus cari orang luar loh, Pak Handoyo. Cari artis lah, cari segala macam. Nah ini berani untuk mendeklar kami akan mencari kader loh Pak. Plus harus Katolik pula gitu. Terus ya memang segala sesuatu kalau kita ingin capai yang terbaik itu selalu mempunyai kesulitan. Kadar kesulitan itu kita coba untuk kita atasi. Ya, jadi kalau orang mengatakan sulit, ya sulit. Tetapi saya yakin bahwa umat kita yang ya hanya mungkin 8-9 juta orang sekarang Katolik, 3% Pak ya? 3% itu pasti ada yang tertarik dan terbukti juga ada yang berminat dan ada yang juga berhasil. Nah, bicara politik nih Pak, kita kan baru saja selesai siklus perpolitikan Indonesia dengan adanya pilpres, pileg ya, pemilu ya. Ini ada berita Pak, ada berita yang juga tersebar di mana-mana, katanya Fox Point ini main 3 kaki, jadi tiga capres ini ada semua kan gitu. Benar nggak tuh Pak, bermain 3 kaki? Sebagai lembaga, sebagai ormas Fox Point Indonesia, itu memang tidak diperbolehkan berpolitik, ikut mana, dukung siapa dan sebagainya. Itu clear ajaran dasar kita. Sebentar Pak, saya potong dulu nih. Ya. Fox bergerak di bidang politik, Ya. Tapi tidak boleh berpolitik. Itu gimana Pak? Ya, Fox bergerak di bidang politik. Kita punya tugas dasar adalah melahirkan politisi-politisi. Tetapi sebagai sebuah organisasi, Fox tidak boleh kemudian ikut, saya ke capres 01 atau 02 atau 03, mendukung itu tidak ada. Dan ini juga berlaku untuk saya kira ormas-ormas Katolik yang lain. Namun, karena itu tadi, ciri khas kita adalah melahirkan politisi, maka kita perbolehkan setiap Fox, anggota Fox atau kita sebut Fox yang pejuang-pejuang Fox, itu untuk memberikan dirinya, menggunakan hak politiknya sebebas mungkin. Dalam arti kata, kami punya di Fox Point ada 13 waketum, wakil ketua umum. Wakil ketua umum boleh, ya, dia menyalurkan aspirasi politiknya. Kita dalam satu rapat kita sebutkan, Fox tidak berpolitik,
tetapi dari 13 ini saya rasa punya aspirasi politik yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada Waketum A, dia aspirasinya ke 01, silahkan. B ke 02, C ke 03, silahkan. Silahkan Anda bentuk relawan ataupun apa, laskar atau apa, untuk mendukung yang menjadi aspirasi politik Anda. Secara terang-terangan? Secara terang-terangan. Kami mengatakan silakan. Dan itu Fox sebagai lembaga tidak ikut campur, tetapi Fox mendorong silakan. Tapi boleh mengatakan bahwa saya orang Fox? Silakan, karena dia bagian dari Fox juga. Silakan aja. Sehingga ada orang-orang yang memperjuangkan Pak Anies misalnya, ada yang memperjuangkan Pak Prabowo, ada yang memperjuangkan Pak Ganjar. Ya, kita bebaskan. Bukan politik tiga kaki, tetapi justru Fox menghormati hak konstitusi setiap anggotanya. Mulai nangkep nih, berarti misalnya kan begini Pak, saya Foxian, saya anggota Fox, tapi saya juga punya KTA Partai Biru misalnya, ya otomatis pasti saya atas perintah partai harus mendukung capres yang saya dukung dong. Ya. Tapi kan berarti bukan Fox-nya yang tapi partainya, tapi secara individu saya juga anggota dari Fox. Mungkin itu yang perlu betul nggak begitu? Dan juga kami itu di dalam organisasi kami itu 9 partai ada. Even PKS. Yang partai Muslim pun? Ya, PKS itu kami punya kader Katolik kami ada di Belu. Ya, artinya orang Katolik yang ada di PKS. Ya. Orang Katolik ada di PKB. Di PAN pun ada. Di PAN juga ada. Jadi kita berikan ruang gerak seluas-luasnya. Riuh tidak sih Pak? Membayangkan itu atau Bapak berusaha moderasi atau riuhnya itu justru yang? Justru kita memberikan ruang gerak pada mereka, menunjukkan bahwa Fox itu sebetulnya harusnya cita-cita kita adalah inilah sebetulnya Indonesia. Sebagai negara kesatuan kita boleh punya pilihan, aspirasi. Kita biarkan, kita berikan ruang gerak. Ya. Tetapi semua terus terang kami tidak perbolehkan kalau terjadi kekacauan. Kalau terjadi antara satu dengan satu hujat menghujat, itu kami katakan no. Kalau begitu ini salah. Ya. Silahkan berkompetisi, silahkan. Maka saya mengatakan waktu selama itu saya tidak pernah bersuara apapun. Saya tidak mau nanti terkesan. Saya punya pilihan. Ya. Saya sebagai pribadi, sebagai warga negara, saya punya hak konstitusi, saya punya pilihan. Kepada siapa saya memilih. Tetapi saya tidak mau mempengaruhi pilihan-pilihan Anda. Silahkan. Ada juga hal-hal menarik kan yang muncul di pemilu kali ini, Pak. Seperti yang ditakutkan orang, misalnya akan kental politik identitas. Ternyata tidak ada sama sekali. Kan gitu. Apakah ini juga bagian dari kerja-kerja Foxian tadi yang berada di mana-mana, ya kan? Yang kita sebarkan adalah cinta kasih, bukan kebencian. Apa itu salah satu bentuk perjuangan Fox, Pak? Salah satu yang kita mulai saat 2024 ini adalah memberikan ruang gerak sebebas mungkin, tetapi juga memberikan pengertian bahwa it's a game. Kita pilih pemimpin yang terbaik. Ya, itu saja, tidak lebih dari itu. Ya, maka terjadi keributan banyak sekali, terjadi banyak sekali hujat menghujat, tetapi di luar Fox. Orang-orang di dalam Fox, baik itu teman-teman yang mendukung 01, 03 maupun 02, itu saya melihat dan saya mengamati, karena kami sudah di 29 provinsi, riaknya tidak terlalu. Ada riak, pasti ada. Ya, tidak mungkin tidak. Tetapi tidak terlalu kencang. Sebagaimana negara kita ini yang wah seolah-olah sudah kebencian sudah di mana-mana. Yeah. Ini kita ingin memberikan pelajaran. Kita juga ingin memberikan pelajaran pada institusi-institusi yang harusnya netral dalam arti kata
tidak boleh kemana-mana, tapi diam-diam kemana-mana dan sebagainya. Ini satu pelajaran. Ada juga yang begitu, Pak ya? Ya, kita tengarai. Itu disentil nggak Pak yang kayak gitu? Harusnya netral malah nggak netral kan begitu. Tapi kalau Fox itu jelas netral ya netral. Artinya secara kelembagaannya, walaupun tadi anggotanya bisa ada di mana-mana, itu clear ya Pak ya di situ ya. Dan kita bayangkan saja, anggota-anggota kita yang menjadi politisi, katakanlah di DPR, itu semua ke partai-partai. Ya. Bagaimana saya harus memilih merah? Kalau ada biru dan hijau dan orange ada di tempat lain. Bagaimana saya harus memilih yang lain? Ya, itulah yang membuat kami harus netral, harus melihat semua sebagai anak bangsa. Walaupun Bapak pakai kuning ya hari ini, Pak. Kuning. Ada putihnya. Ada putihnya. Oke, Pak Handoyo. Ini monggo Pak, silakan sambil diminum tehnya. Jadi monggo Pak. Kita bersantai. Santai, Pak. Tapi berarti sekarang 19 DPD ya, Pak? Total ada berapa ya, Pak? 29 ya, Pak? Nah, ini pemilu sudah selesai, Pak. Kita sudah punya presiden terpilih, ya kan? Apa yang akan dilakukan Fox dengan sekarang sudah terpilihnya presiden yang baru? Apa kontribusi yang akan diberikan Fox terhadap Indonesia, terhadap pemerintahan yang baru ini, Pak? Ya, Fox itu harus tegak lurus pada pemerintah yang sah dan tegak lurus pada hierarki, karena kami punya hierarki. Di Katolik jelas hierarki itu siapa? Hierarki itu maksudnya gereja ya, gereja Katolik. Gereja Katolik. Ya, jadi itu saja. Kita akan menjalankan tugas kita sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi kita, oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Dan dalam hal ini, ya kita akan mencoba untuk berkontribusi dengan pihak pemerintah. Ya. Kami sudah persiapkan semua, ya, bidang-bidang kami sudah mulai bergerak. Ya, tinggal nanti kalau ada sambutan, ada mungkin setelah 20 Oktober ini ada kementerian yang ingin, ayo kita berkolaborasi, dan ini ya kita akan sambut dengan baik. Ada yang dapat jatah menteri kan Pak Fox ya? Kita tidak berpikir, belum berpikir sejauh itu. Tetapi cita-cita ada. Cita-cita kita adalah menjadi organisasi yang menjadi referensi apabila pemerintah nantinya menginginkan kader-kader Katolik kita masuk dalam pemerintahan, baik itu sebagai menteri atau wamen atau badan-badan yang lain yang mungkin akan ada di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi nggak ada doa bersama minta jatah menteri gitu Pak? Ada yang gitu soalnya Pak. Ya, ada yang terang-terangan Pak. Iya, kami tidak. Kami mempersiapkan diri tapi kami tidak ingin berebut. Karena jabatan itu amanah dan betapa sulitnya ya, sekarang dalam masa Indonesia seperti ini, kita sendiri harus sadar diri. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, jangan kita berharap terlalu tinggi hanya untuk kepentingan diri kita sendiri atau kelompok. Tidak membentuk misalnya sebuah koalisi atau apa untuk mendukung, bukan koalisi ya? Koalisi lagi. Bukan koalisi, apa ya? Saya tuh mikirnya tidak membentuk kolaborasi. Bagaimana kolaborasi? Kolaborasi untuk dalam hal mendukung ini, pemerintah. Fox Point baru saja menyelesaikan mendirikan Forum Masyarakat Indonesia Emas. Apa itu Pak? Forum Masyarakat Indonesia Emas itu adalah gabungan dari berbagai organisasi lintas agama. Oh, nggak cuma Katolik berarti Tidak ya? cuma Katolik, untuk nanti menawarkan diri kita bahwa kita punya kekuatan ya untuk bisa membantu pemerintah. Misalnya Salah satu apa, Pak? ada beberapa organisasi ya, yang baik itu orang dari Kristen, dari Katolik juga ada, dari Muslim juga ada. Ya.
dari Hindu ada, dari Buddha ada. Jadi kita lengkap di situ, ada 16 organisasi bergabung di sana. Dan tentu saja ini kita persiapkan untuk membantu. Katakanlah masalah stunting. Kami punya tim kecil, ya kami tidak besar-besar, kami punya tim kecil yang betul-betul sekarang sedang mengolah ya bagaimana melaksanakan program pemerintah, apalagi Pak Prabowo. Ya. Itu satu yang saya katakan, satu ide besar ya, memberikan makanan bergizi kepada rakyat, terutama kepada orang-orang yang perlu dididik lagi ya, dalam arti kata orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang masih belajar, itu membutuhkan benar-benar pengendalian yang cermat. Kalau tidak, saya yakin akan ada banyak kebocoran-kebocoran. Dan di sana kami sedang mempersiapkan diri, kami sudah ada satu tim yang terus-menerus mencoba untuk yang dapat memberikan contoh nanti bagaimana kita menghemat budget, bagaimana terdistribusi dengan baik, dan itu menjadi proyek kecil yang mudah-mudahan menjadi proyek percontohan. Jadi memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Fokusnya kesehatan, apalagi Pak? Banyak. Pendidikan, ya. Nah, kalau di pendidikan kan kita tahu ada Pak Indra Karismiaji. Oh, ikut juga masuk ke sana. Iya. Ya, untuk bagaimana membenahi yang sedikit agak gaduh. Ya, untung bukan sedikit Pak, banyak gaduhnya Pak. Lagi rame nih Pak. Ya sudah. Banyak gaduhnya untung Pak. Pak Menterinya sendiri, Mas Menterinya sudah menarik ya masalah yang agak krusial itu. Tapi bukan ya, menarik inilah. Pak, hanya ini menjeda aja Pak, menjeda. Ya, mudah-mudahan. Karena permen dibutuhkan nggak dicabut itu. Ya mudah-mudahan lah nanti pemerintahnya akan datang bisa lebih diperbaiki dan sebagainya, itu concern kita. Bicara kekuasaan nih Pak, ya kan pasti juga akan ada pihak-pihak lain yang menempel ke presiden terpilih nanti menjadi presiden ya. Apakah Fox itu akan menempatkan diri bisa dan berani menempatkan diri sebagai tadi pemberi saran yang benar. Jadi yang mungkin juga bisa jadi terdengarnya ke Pak Prabowo tidak enak gitu, tetapi memberikan saran yang benar. Atau malah justru mau ikut arus Pak gitu kan. Kadang-kadang malah banyak yang tadi mengambil kesempatan, oh iya bagus, padahal itu dampaknya buruk. Nah, Fox itu mengambil peran yang mana Pak? Kami berketetapan untuk memberikan saran secara objektif. Kalaupun itu kurang, ya nggak apa-apa. Tidak dipakai, nggak apa-apa. Tetapi kami ingin agar tidak banyak terjadi kebocoran. Ya. Kami ingin program pemerintah yang baik itu adalah baik, ya, disampaikan secara baik, disosialisasikan secara baik, dan berhasil dengan baik. Itu sederhana pemikiran-pemikiran kita, tapi ini yang akan kita sampaikan. Cara menyampaikan mungkin ini yang kadang-kadang mengenai komunikasi agak ingin kita menjadi terkenal, kemudian seenaknya saja mengkritik pemerintah. Ya, supaya kita menjadi terkenal. Ini hal yang kita tidak mau. Eranya viral kan sekarang Pak. Fox ingin memberikan perhatian, memberikan suggestion atau usulan-usulan, ya, tapi benar-benar kepada orang yang berkompeten untuk menerima itu. Kita sampaikan. Berhasil tidak berhasil, dilihat ini, ya monggo kerso. Bukan kita yang menjalankan pemerintah, tapi kita sebagai elemen anak bangsa, kita berkewajiban mendukung pemerintah. Kenapa? Di dalam forum masyarakat Indonesia Emas ini, kita harus yakin bahwa 2045, di mana saya pun mungkin sudah tidak ada, tetapi cita-cita para pemimpin, cita-cita dari Pak Jokowi, dari Pak sebelumnya juga Pak SBY yang sudah tahu mengenai 2045, Pak Prabowo,
ini harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Kalau enggak, kita akan menjadi negara gagal. Dan ini yang kita tidak mau. Jadi ini sumbangsih nantinya dari Fox Point Indonesia dan juga Forum Masyarakat Indonesia, Mas. Ya, jadi tidak hanya bicara hari ini, tapi juga untuk kedepannya ya, Pak Handoyo. Kayaknya udah cocok jadi Watimpres ya, Pak Indra. Cocok loh ini. Ya, ini harus kita usulkan gitu. Kayaknya memang tadi loh, siapapun pemerintahnya, itu kan memang selalu membutuhkan masukan. Ya. Tapi seringkali masukan yang diberikan itu tidak objektif karena ada vested interest, ada ini yang akhirnya berantakan. Dan itu bisa mengubah orang yang tadinya kita anggap baik, kita anggap betul-betul berjuang demi rakyat, jadi berbelok untuk kepentingan kelompok tertentu. Betul. Dan kalau kita ngeliat komitmen Pak Handoyo, ini mudah-mudahan tetap bisa memberikan masukan yang objektif. Jadi perlulah orang seperti Pak Handoyo berada di dekat dengan Pak Prabowo. Iya, betul. Tapi ini butuh komitmen yang kuat juga nih di Pak Handoyo. Pak? Nah, itu pertanyaannya mau nanti ditawarin nggak mau lagi. Sebagai elemen anak bangsa, kita harus siap. Kita harus siap, kita memberikan yang terbaik. Namun juga kita harus tahu keterbatasan kita. Itu yang penting. Kadang-kadang hanya siap. Kalau orang Jawa mengatakan nggih mboten kepanggih. Itu kan, itu yang kita tidak mau. Jadi kita betul-betul mempersiapkan diri, kita betul-betul nyata kontribusi yang kita berikan kepada pemerintah, itu saja. Itulah Fox Point Indonesia. Dan dalam yang lebih luas lagi adalah Forum Masyarakat Indonesia, Mas. Oke. Akan melangkah kemana sih Pak Fox Point Indonesia ini sebetulnya kalau berkaca ke depan nanti gitu? Yang jelas kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah. Ya, memberikan siapapun sumbangsi. itu dan apapun itu gitu ya. Pemerintah yang sah. Yang nanti tanggal 20 Oktober akan dilantik. Gitu. Apapun itu yang akan bisa diberikan Ya. kepada pemerintah nanti. Yang tadi sudah saya katakan kan, beberapa bidang yang kita menjadi core kita, kekuatan kita. Ya. Juga di dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas, kan masing-masing memberikan program unggulan. Itu pengabdian masyarakat, itu nomor satu. Kedua adalah kesetaraan. Artinya semua memperjuangkan untuk rakyat. Ya. Kedua itu, ketiga pendidikan. Kemudian 4 masalah lingkungan hidup. Ya. Itu hal-hal yang kita harus sentuh nantinya. Kita harus, kalau belum baik kita perbaiki, kalau sudah baik ya monggo kita dorong terus. Diperbaiki, diangkat lebih jauh ya. lagi. Jadi terjawab sudah kenapa pakainya warna kuning, karena emas maksudnya Pak Iya. Indra. Bukan kuning, ini Saya emas. malah- Iya. Saya malah nggak tahu. Pas aja kan gitu. Mas Handoyo maksudnya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Handoyo atas bincang-bincangnya, dan kita mau banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita dukung ya untuk bagaimana Fox Point akan memberikan masukan-masukan objektif untuk pemerintah supaya tentunya Indonesia lebih baik lagi. Ya, kerja keras banyak pihak, tapi yang pasti ini menjadi gandengan tangan dari berbagai pihak, termasuk Fox Point yang tegak lurus katanya kepada pemerintah. Nanti kita lihat Oktober bagaimana, tapi selamat bekerja juga dan maju terus Fox Point Indonesia. Maju terus Fox Point, Pak. Menuju Terima kasih. Indonesia emas ya. Iya, Pak Handoyo. harus. Sampai jumpa lagi di Sang Pemimpin berikutnya, tidak hanya melihat isi kepalanya, tapi juga isi hatinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.